Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Bersama kita ngebacot. Halo guys. Jadi hari ini gue akan gantikan atau bertukar posisi sama Bang Nando. Jadi kalau misalkan kalian penasaran sama pengisi suara yang di belakang kamera kemarin itu, Yoi, ini empuk nih gantian nih. Sekarang gua nih yang bakal gantian cerita nih teman-teman. Jadi kita berada di konten intis nih Po kali ini Po. ya Seperti biasa nih kita nih bakalan ngebawain informasi mistis nih yang dimana menurut kita berdua ini wah seru nih. Betul. Menarik untuk dibahas. Betul banget teman-teman. Jadi kita untuk kali ini Po, gue mau cerita sama lu Po. Jadi gue kemarin scroll Instagram gue, dan gue tuh ngeliat tuh kuyang Po. Kuyang, wah itu sempat ramai juga sih. Iya. Belum lama ada filmnya juga. Yoi di Netflix, bener gak tuh? Gue jadi kepikiran apa kita bahas kuyang, ya kan? Lu sih. Nah, sekarang di sini kita mau ngebahas intis episode 5 kan Po ya? Betul. Kuyang nih Po. Jadi kuyang itu Po, itu pada dasarnya konon berasal dari Kalimantan Po. Kalimantan. Oh, Yoi, kuyang itu sebagai legenda yang diyakini sudah berada pada abad keempat Masehi di Kutai Kartanegara Po. oh sudah cukup lama ya, Bu. Bukan main, kalah tuh nyonya menit. Nah, katanya nih Po, kuyang itu gak cuma ada di Kalimantan Po. Oh ya? Kalau di Indonesia tersendiri tuh ada di Kalimantan, ada di Sumatera, bahkan Po bukan hanya di Indonesia Po. Oh ya? Iya, katanya tuh ada di negara lain juga Po, termasuk Malaysia, Thailand, itu ada Po kuyang. Nah, karena kita ngebahas yang di Indonesia dulu Po ya. Boleh. Nah, kita akan ngebahas kuyang nih yang dari Kalimantan nih. Gimana tuh, Bang? Penjelasan. Iya, jadi kuyang itu merupakan jelmaan Po sebenarnya, bukannya hantu. Jadi itu konon katanya jelmaan dari sosok wanita yang dapat memisahkan bagian kepala dengan bagian tubuh Po. Konon katanya ini tuh termasuk sebagai ritualnya dia Po. Jadi dia kayak bisa dibilang pelaku ya Po, pelaku ritual ilmu hitam Po, belajar gitu. Oh jadi memang dia ini bukan sejenis hantu atau makhluk halus gitu ya, Bang? Bukan, jadi itu dia itu makhluk hidup, masih hidup, Manusia. selayaknya manusia, tapi dia tuh melakukan suatu ritual Po, yang dimana ritualnya itu bisa atau dapat melepaskan bagian kepala dengan bagian tubuh kayak gitu. Nah, konon menurut masyarakat Kalimantan Po, nah ini pelaku ilmu hitam ini kok dikabarkan dikarenakan nih Po, dia tuh pengen kayak terlihat lebih cantik daripada wanita lain. Terus mungkin yang kalau udah nikah lebih disayang sama suami dan lain-lainnya kayak gitu Po. Terlebihnya kayak susuk lah gitu. Tapi orang tuh ngeliatnya tuh cantik aja atau gimana gitu. Nah, namun Po, namun orang yang belajar ilmu hitam ini itu konon bisa turun temurun Po. Maksudnya gimana tuh, Bang? Maksudnya misalkan nih nyokapnya belajar ilmu hitam ini, nah anaknya itu bakal jadi kuyang juga. Tuh, itu maksudnya otomatis awal emang ada paksaan mungkin. Otomatis enggak, jadi gini, dia waktu pengen belajar ilmu hitam ini itu melakukan suatu perjanjian Po, yang katanya entah itu dengan iblis atau dengan jin, gue juga nggak tahu, pastinya gue nggak tahu. Itu jadi perjanjiannya kalau lu udah jalanin ini ritual, keturunan lu tuh bakal otomatis jadi kuyang kayak gitu Po. Jadi tuh secara terpaksa lah keturunan itu mungkin nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba hasratnya bisa ngelepasin kepalanya dengan tubuh gitu Po. Nah, itu. iya Po. Nah, terus ada juga yang baru belajar ilmu hitam ini, baik lagi Po, dia tuh ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya sekedar untuk kecantikan Po, belepetan tuh ngomong. Apa itu, Bang? Iya. Kalau boleh tahu apa itu? Jadi tuh kalau yang baru-baru gitu Po ya, baru belajar, maksudnya orang baru kayak gini. Jadi misalkan kehidupannya udah enak nih, udah kaya raya gitu kan, tapi dia kesannya kayak gue mau hidup abadi gitu, gue gak mau mati meninggal gitu. Jadi dia ngelakuin ritual ilmu hitam ini dengan tujuan hidupnya itu biar abadi Po. Konon katanya seperti itu. Oh, jadi selain dia mau percantik dirinya lagi, terus mau lebih terlihat sesuatu yang
wah lah gitu suaminya, Tuh. mungkin laki-laki yang dia suka gitu. Selain itu buat kehidupan abadi. Yoi. Nah rata-rata tuh banyak kaum tuh yang bisa tanda kutip ekonominya enak lah gitu, kaya gitu. Dia pengen hidup abadi dengan cara ritual kayak gini po. Cuman nah terus nih po, jadi untuk melakukan atau mempertajam ilmunya ini, konon katanya menurut masyarakat Kalimantan, Ya. pelaku ilmu hitam ini akan terus berkeliling po. Maksudnya gimana nih berkeliling? Dia kayak survei gitu po, keliling daerah situ, pokoknya nyari wanita yang sedang hamil besar dan ingin melahirkan po. Tujuannya apa tuh? Tujuannya itu po, untuk mempertajam ilmunya. Jadi konon katanya kenapa dia mencari itu, syarat utamanya dalam ritualnya ini, ketika lo melepaskan bagian kepala dengan tubuhnya, itu dengan menghisap cairan merah yang ya bekas orang lahiran atau cairan merah dari bayi yang baru lahir po. Syaratnya kayak gitu. Gila, itu bahaya banget sih. Wah ngaco. Nah jadi nih ceritanya, dia keliling nih po, cari. Ketika dia dapat, dia tuh terkesan kayak pura-pura gitu, karena pada awalnya semua orang tuh nggak ada yang tahu kok kalau dia itu kuyang. Kenapa? Karena pada siang hari orang yang melakukan praktek ilmu hitam ini akan menjalankan aktivitasnya kayak orang normal biasa gitu, kayak nggak ada orang curiga, wah lu Ya, kayak kayak manusia biasa, kayak umumnya kayak warga biasa gitu. yoi. Terus Jadi tuh siang hari tuh dia keliling-keliling tuh kayak udah orang biasa, orang umum gitu. Tapi ketika dia mendapatkan targetnya, si wanita yang sedang hamil tua, itu dia terkesannya kayak pura-pura menjadi dukun beranak pada waktu itu. Iya, jadi dia kayak mendekati si wanita tersebut, terus menanyakan kabar segala macam. Dengan alibinya dia mengerti perihal melahirkan segala macam, usia kandungan dan lain-lain. Nah itu dipegang bagian perutnya, dibilang, oh ini udah berapa bulan, gini gitu lah. Padahal nyatanya di saat pelaku ilmu hitam ini memegang perut wanita itu sedang dibacakan suatu mantra po. serem banget sih. Iya, mantra itu bertujuan untuk menandai korbannya gitu, dan untuk mengetahui informasinya kapan si wanita tersebut akan melahirkan kayak gitu. Setelah mengetahui informasi kapan wanita itu akan melahirkan, di malam atau di hari wanita itu melahirkan, pelaku ritual ilmu hitam ini akan menjalankan ritualnya ini po, yang dimana ritualnya adalah untuk dapat melepaskan bagian kepala atau memisahkan bagian kepala dengan bagian tubuh. Berubah gitu ya. Kayak terlepas gitu dari badannya, kepala dan badannya terlepas, yang dimana kepala dengan bagian organ tubuhnya itu terbang, akan terbang ke lokasi wanita yang sudah ditargetnya itu. Wanita yang perutnya dielus-elus tadi. Ya betul banget. Jadi tuh kita tuh nggak bisa menduga gitu po, wah ini yang mana nih ilmu hitamnya gitu kan. Nah di saat mereka terbang, kadang itu kuyang itu ditandai dengan bola api po. Jadi si kuyangnya terbang ini ditandainnya dengan adanya bola api yang mengikuti arahnya terbang si kuyang tersebut kayak gitu. Berarti sosok kuyang ini tuh kalau dilihat kasat mata tuh nggak kelihatan ya? Ya kelihatan po, karena di saat kuyang itu sampai di rumah targetnya, konon kuyang itu akan menghisap cairan merahnya itu dari jarak jauh atau dari dekat tanpa orang sekitarnya dapat melihat dirinya po. Jadi mau jauh mau dekat tetap bisa gitu maksudnya. Bisa po, jadi dia nggak kelihatan. Canggih juga. Iya, jadi selayaknya di saat dia melepaskan bagian kepala dengan tubuhnya, dia selayaknya hantu pada umumnya po, tidak terlihat kepada orang awam seperti itu. Namun banyak juga orang Kalimantan yang dapat menangkalnya kayak gitu ya, dengan ya mungkin mantra-mantra atau benda tertentu kayak gitu. Namun po, dari orang Kalimantan sendiri, saking lamanya dia bergelut dengan makhluk tersebut atau pelaku ilmu hitam ini po, orang Kalimantan itu bisa dapat mengetahui ciri-cirinya po, orang yang melakukan ritual ilmu hitam ini. Kalau boleh tahu apa tuh nak? Ya. Maksudnya kita biar waspada gitu ya. Yoi. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi po, katanya menurut orang Kalimantan, ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu hitam ini itu terdapat garis hitam yang mengelilingi lehernya po. Garis hitamnya itu tuh kayak luka atau Mungkin kayak bekas luka ya po ya. Jadi garis hitam itu. Namun
seiring berjalannya waktu karena warga makin banyak yang tahu ciri-cirinya, jadi tuh si pelaku ilmu hitam ini tuh dengan berbagai macam cara untuk berkamuflase dengan cara lain seperti memakai syal pada lehernya atau selendang atau berkerudung mungkin. Oh, buat Nutupi, nutupi betul, biar karena tahu. bener ya, karena ciri-cirinya itu berada di lehernya banget gitu. Dan kalau kuyang ini po mayoritas atau bisa dibilang udah pasti pelakunya itu wanita po, udah pasti banget. Nah itu kan ada yang dari Kalimantan po ya, kita akan ngebahas lagi po kuyang yang berada di Sumatera. Apakah berbeda sih? Nah jadi kuyang yang berada di Sumatera ini po namanya bukan kuyang po, namanya itu palasik. Jadi kalau di Kalimantan itu adalah namanya kuyang, kalau di Sumatera itu namanya palasik. Betul. Gimana tuh penjelasannya? Jadi gini po, di Sumatera ini dinamakan palasik ya mungkin karena yang pertama berbeda wilayah po ya, bahkan berbeda pulau seperti itu. Namun memiliki kemiripan po. Kemiripannya itu ialah bentuknya. Oh, Bentuknya dan ritualnya dapat melepaskan bagian kepala beserta organ tubuh dengan tubuhnya gitu, terpisah lah gitu ya kan. Namun di sini bedanya po, kalau palasik itu bisa laki-laki po. Oh, kalau kuyang cuma lebih wanita. dominan ke perempuan. Udah pasti wanita kalau. Oh, sudah pasti wanita. Yoi. Oke. Dan kalau palasik ini bisa laki-laki dan perempuan. Nah, iya betul. Dan terlebihnya ini juga sama-sama kadang dari keturunan leluhur. Contohnya leluhurnya dia menerapkan ilmu hitam, praktek ilmu hitam ini, si keturunannya itu pasti akan melanjutkan gitu po. Mau nggak mau pasti melanjutkan, terima dan nggak terimanya gitu po. Nah tujuannya kalau yang ini untuk kehormatan. Oke. Ya untuk jabatan atau mungkin ya gagah-gagahan lah kalau dibilang kan. Kalau kuyang kan tadi kan perihal kecantikan dan lain-lain. Ini buat gagah-gagahan nih, yang ini nih Sumatera. Nah, Kayak derajatnya mau tinggi lah gitu. yoi. Terus. Nah, sama halnya dengan kuyang, si palasik ini po untuk mempertajam ilmunya atau memperkuat ilmunya itu dengan cara ya bisa dibilang kalau kuyang tadi kan meminum cairan merah. Nah kalau ini beda po, dia itu memakan janin atau bayi. Maksudnya ini lebih ngeri. bahaya lagi, lebih ngeri lagi guys. Lebih ngeri banget. Ternyata karena memakan sesuatu yang istilahnya Ya nggak lazim dimakan. iya betul banget kayak gitu. Namun dari Janin. jadi gini, cara mereka tuh hampir sama dengan si kuyang. Jadi tuh dia tuh kalau siang hari selalu berkeliling loh po. Mana nih anak yang baru lahir atau wanita hamil yang akan melahirkan, nah itu ditargetin sama dia. Namun ini kan berbeda. Yang tadi kan karena si kuyang ini karena perempuan bisa mendekati si targetnya, karena si targetnya nggak akan curiga. Betul. Namun karena si palasik ini bisa laki-laki, mereka tuh hanya mengintai dari jarak jauh po. Iya kayak mencari tahu rumahnya di mana. Kayak gitu, yang penting gue udah tahu oh lokasi lu sini nih, sama gue denger nih gosipnya nih, oh lu lahiran tanggal segini, kayak gitu po. Itu lebih bahaya sih. Yoi. Wah, Jadi kayak buat cari tahu situasi untuk perampokan lah kurang lebih kayak gitu. Nah, namun di sini target utamanya dari palasik po itu ada 3 step atau ada 3 Nah, jadi yang tadi kan janin. Kalau janin itu jadi dia mengintai nih po dari jarak jauh. Oh nih wanita nih udah hamil besar nih, itu secara langsung malamnya dia akan ritual untuk melepaskan bagian kepala dengan tubuhnya dan terbang ke rumah wanita tersebut. Oke. Dari situ dia akan memakan janin yang ada di perutnya po dari jauh. Dan dimana efeknya ketika si palasik ini memakan janin dalam perut, itu si janinnya itu akan meninggal keesokan harinya. jadi meninggal di dalam perut itu maksudnya. Yoi. Karena ini buat teman-teman kalau lagi hamil besar tuh harus benar-benar ekstra hati-hati. Lihat yang terutama yang teman-teman kita yang tinggal di Kalimantan atau Sumatera. Ya betul. Karena yang tadi gua kasih tahu ya bahwa ini ilmu itu keturunan, bisa keturunannya itu bisa melanjutkan. Iya, dan ya pokoknya istilahnya ya mungkin bukan cuma di Kalimantan atau Sumatera gitu ya, untuk mengantisipasi aja sih, maksudnya agar tidak terjadi hal seperti Yoi. Nah,
Bahkan ada juga nih po yang bilang kalau misalkan korban yang dari si Palasik ini selain janin yang meninggal, kadang po bukan bagian ya mungkin bukan dimakan ya po ya. Jadi bagian tubuh si bayinya itu normal, namun pembunuh-bunuhnya nggak ada po. Ini cerita. Jadi Tapi open. diri tuh kayak lahir tapi lu nggak ada otaknya gitu. Ya lahir dalam keadaan tidak normal seperti bayi. Iya, konon. ya. Iya, konon katanya si Palasik itu menyedot atau menghisap si ubun-ubunnya po waktu dalam kandungan. Wah, Gokil. sumpah Mbak, sampai merinding. Ini bahaya banget sih guys. Yoi. Bener-bener kalau lagi hamil tuh harus bener-bener ekstra hati-hati banget ya pokoknya. Nah, tadi kan gue berbicara masih dalam perut po, benar. Terus target Palasik yang selanjutnya itu bisa terjadi bagi bayi yang sudah atau baru dilahirkan po. Gimana tuh Bang? Jadi kalau misalkan si Palasik ini akan memangsa bayi yang baru dilahirkan, itu si bayinya itu akan sakit-sakitan po. Kayak nggak ada luka di bagian luar, namun dia sakit-sakitan yang akan berujung akan meninggal si bayi tersebut. Nah, jadi mau dia dalam kandungan ataupun posisinya sudah lahir itu tetap masih bisa menjadi incaran si Palasik ini. Oh, gitu ya, Bang. nggak cuma itu po, Masih ada lagi? masih ada lagi. Oh, Ini target ketiganya malah lebih kejam po. apa tuh? Bang? Jadi tuh si Palasik itu nggak mengenal masih janin, bayi baru lahir, bayi yang sudah meninggal pun dan baru dikubur itu akan menjadi mangsanya po. Jasanya tuh. Pikir deh. Ini Palasik bener-bener dangerous kalau menurut gua, karena mungkin ya tadi gua bilang ya dia ini kan buat mengincar suatu jabatan atau mungkin dia mengalahkan segala cara gitu. Nah selain janin po, jika memang nggak ada bayi dan nggak ada wanita hamil di sekitarnya, konon si Palasik ini juga akan berkeliling pada tiap malam po. Buat apa deh? Dia kadang tuh po sampai rela po nyari pembalut bekas yang masih ada cairan merah yang nempel tuh po, itu akan dihisap po sama dia po cairan merahnya. Wah, Serius? Gokil. Nah terus juga gila sih. namun Bener abis. di sini bener-bener kalau menurut gue si Palasik ini lebih serem daripada Iya benar. Kenapa? Karena tuh si Palasik ini kalau si Kuyang kan kepalanya yang jalan yang terbang. Kadang si Palasik bisa beda po. Terus itu gimana? Dia tuh melakukan ritualnya ini akan memisahkan kepalanya dengan tubuh. Terus kalau Kuyang kan kepalanya terbang tuh setelah terlepas. Kalau Palasik kadang bisa beda, tubuhnya yang jalan sendiri, kepalanya tinggal. Bisa begitu? Bisa po, gokil gitu. Jadi kayak kesannya kayak si ini po yang jeruk purut tuh. Hantu kepala buntu. Yes, kayak itu kurang lebih. Gokil. Jadi itu bener-bener menurut gue tuh gambarannya jadi kayak wah gila banget sih. Berarti memang Palasik ini tuh lebih bahaya ya Bang, yang bisa dibilang seperti itu ya. Benar. Karena dia itu memakan sesuatu yang istilahnya makhluk hidup lah gitu. Benar. Nah, Ini buat kalian semuanya wah, hati-hati. Dan juga tadi yang kayak Bang Nando bilang, yang dia berkeliling mencari pembalut yang masih ada cairan merahnya. Ini buat para wanita nih kalau misalkan lagi menstruasi atau lagi PMS, sebisa mungkin sih harus banget dibersihkan dengan sangat bersih, karena itu mungkin bisa menjadi salah satu makanan si Palasik. iya. Nah, dan ini kan ceritaku yang ini kan berdasarkan dari cerita masyarakat boy. Namun ada cara-cara unik tersendiri dari masyarakat daerah tersebut yang tadi gue ceritain. Kadang untuk pengusirannya ada cara unik, dia menggunakan centong nasi po. Centong nasi yang plastik, centong nasi. Pokoknya centong nasi gitu. Centong nasi guys. Iya. Gimana tuh Iya. alasannya tuh maksudnya Pak? Mungkin kalau gue lihat sih dari ceritanya ini sih bukan si centong nasinya ini yang ditakuti oleh Kuyang, melainkan dari mantra-mantra yang dibacakan, yang dimana mantra-mantra tersebut po itu berisikan ayat-ayat Al-Quran. Dan ya mungkin ajian-ajian yang dipercaya pada orang zaman dahulu. Jadi itu untuk menangkal si Kuyang kayak gitu. Dan ada juga nih po orang nih yang ngeburu si Kuyang. Kalau kayak gitu masih ada yang buru juga. Iya, karena kan menurut mereka baik itu dari masyarakat Kalimantan dan Sumatera ini, makhluk ini sangat berbahaya bagi keturunan mereka sendiri gitu loh.
Nah, gimana dia nggak mau dong keturunan dari mereka itu ya secara langsung dibilang kayak diambil secara paksa kan ya gitu kan, yang namanya udah lahir dia senang dan akhirnya lahir terus meninggal dunia kan Mungkin tidak mau ada yang bernasib sama seperti sudah betul betul. Mungkin karena banyak yang melakukan praktek ritual ini orang masyarakatnya itu jadi risik gitu kan. Betul. Katanya konon nih konon pengen membunuh si Kuyang. Ada yang melakukan caranya dengan memindahkan tubuhnya dari lokasi tempat asalnya. Misalkan dia ritualnya di sini, kepalanya kan terbang tuh. Iya betul. Kan tubuhnya di sini dong. Nah tubuhnya itu dipindahin Diangkat oleh masyarakat. Dipindahin. Karena kononnya konon katanya nih, kalau sampai 24 jam atau 12 jam itu kepalanya nggak balik ke tubuhnya, si Kuyang itu akan meninggal Berarti memang istilahnya kalau misalkan dia nggak balik ke tubuhnya ya dia nggak akan jadi manusia lagi. Betul. Dan ada juga yang melakukan dengan cara menaruh benda-benda tajam di bagian sekitar lehernya karena kan kepalanya kan terpisah. Iya betul. Itu bagian tubuhnya itu kadang ditaruh benda-benda tajam seperti kawat, paku, silet dan lain-lainnya gitu Jadi ketika kepalanya itu masuk ke badannya, itu bagian organnya itu akan tertusuk dengan benda-benda tajam tersebut. Kayak gitu. Gokil. Penjelasan tentang Kuyang dan Palasik ini tuh benar-benar. Jadi di intis kali ini gue nggak ngebahas apa yang disukai ditakuti ya, karena itu udah keseluruhan tuh tadi dari cerita gue tuh. Yang disukainya udah ada, yang ditakutinya udah ada nih. Betul banget. Nah jadi tuh untuk menanggulanginya kita juga nggak tahu, namun lebih baiknya karena gue percaya tadi mantranya itu berisikan ayat Al-Quran dan ajaran orang zaman dahulu, ya mungkin bisa dibilang untuk menangkalnya dengan baca doa kali ya teman-teman. Iya betul, itu sih yang paling penting sih itu ya, maksudnya kita kan setiap manusia punya kepercayaan masing-masing gitu. Jadi alangkah baiknya poin utamanya itu adalah berserah kepada yang Maha Kuasa atau membaca doa, itu yang penting sih kayak gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang lagi mungkin hamil tua di daerah Kalimantan atau Sumatera, terus ada orang aneh yang seakan-akan kenal sama lu terus bilang lu usianya berapa bulan nih gini-gini, nah lu patut curiga tuh, ngeri. Dan tiba-tiba dia ngelus atau megang perut kalian tuh wajib dicurigain. Nah, iya, tapi konon katanya karena berkembangnya teknologi zaman sekarang, zaman sekarang kan banyak yang orang-orang melahirkan tuh pasti ke rumah sakit ya. Betul. Nah, si Kuyang tuh jadi susah nyarinya Iya juga nggak bisa masuk kalau security. Iya pas nggak boleh masuk, bingung. Dia melahirkan di rumah sakit mana gitu, jadi nggak tahu alamatnya itu rumah sakit itu Kalau nggak kayak gitu ini serius. Gokil gitu. Kocak dia. Ada ya, ada candaan ada sih aku teman-teman. Kirain cuma bercanda, enggak ya. Iya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya inti kali ini dari yang apa yang gue bawain. Betul. Jadi balik lagi ya teman-teman, karena di sini kan kita memberikan informasi nih ke teman-teman, jadi mungkin informasinya bisa berguna buat teman-teman dan mungkin bisa mengantisipasi juga, gak hanya di Kalimantan dan Sumatera, mungkin bisa di manapun juga. Kita kan nggak tahu ya, karena yang namanya keturunan mungkin dia bisa berpindah kota, berpindah pulau, kayak gitu teman-teman. Jadi lebih waspada dan yang pastinya lebih banyak berdoa sih kayak gitu dimanapun kalian berada, atau kalian itu buat tempat baru gitu ya Bang. Betul. Terutama buat wanita hamil kayak gitu sih, mungkin ya mungkin hati-hati aja. Mungkin cukup sampai sini aja inti kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Buat teman-teman yang mau request silakan komen di bawah atau DM Instagram kita ya untuk next episode Intis kita ngebahas apa. Oke, gua Endo dan Meta izin pamit, berkicot pamit. Bye.